Bukan cuma artis ternama, sederet pengusaha dan pejabat publik pun diduga terseret kasus TPPU yang dilakukan Wahyu Kenzo. Pengusaha Rudy Salim diduga menerima pinjaman miliaran rupiah untuk dealer mobilnya. Demikian pula Tommy Wafa diduga kecipratan uang haram Wahyu Kenzo. Lalu benarkah Gus Miftah yang mendapatkan uang 900 juta rupiah dari Wahyu Kenzo berkat melelang belangkonnya, enggan mengembalikan uang itu ke tim penyidik Mabes Polri? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, tak hanya sederet selebriti yang terseret kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, namun sejumlah pengusaha serta ulama seperti Rudy Salim, Tommy Wafa, Haji Faisal, serta Gus Miftah namanya pun ikut terseret kasus TPPU yang dilakukan Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo. Nama Gus Miftah tengah ramai diperbincangkan setelah dirinya disebut ikut menikmati uang haram Wahyu Kenzo. Gus Miftah diduga menerima uang 900 juta rupiah dari hasil penjualan belangkon miliknya. Ya, Gus Miftah kala itu menggelar acara charity dan melelang belangkonnya. Tak disangka-sangka belangkon miliknya terjual dan dibeli oleh Wahyu Kenzo seharga 900 juta rupiah. Karena kebaikan Wahyu Kenzo itukah Gus Miftah jadi bersikap segan? Mengapa Gus Miftah lebih marah pada sikap Zainul Arifin, kuasa hukum korban trading ATG, ketimbang pada Wahyu Kenzo yang diduga menggunakan uang haram untuk membeli belangkon miliknya? Nah, ini kan terkait dengan penafsiran norma ya. Nah, kalau Wahyu Kenzo itu sebagai tersangka, artinya kan patut diduga apa yang dia lakukan dalam rentang waktu yang dituduhkan kepada dia itu adalah perbuatan peristiwa pidana. Jadi kalau dia melakukan sumbangan, apalah itu bentuknya, maka kan itu harus ditelusuri. Apakah itu bagian dari modus dari perbuatan jahatnya dengan maksud untuk mengelabui para korban dan menutup terkait dengan niat jahatnya ataukah tidak. Nah, kalau itu termasuk, hemat kami ada dua pilihannya, apakah itu dikembalikan ataupun disita barang yang dia menang lelang tersebut. Yang proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta dan uangnya langsung semuanya untuk cari. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya belum-belum ya. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Waktu itu dananya, karena panitia charity-nya itu minta masuk ke kita dulu, tapi kemudian langsung kita transfer. Dan itu ada buktinya semuanya. Ada buktinya atas sepengetahuan panitia. Maka kemudian kita transfer. Jadi clear, semua bukti transfernya ada. Terseretnya nama dirinya ke dalam pusaran kasus Wahyu Kenzo rupanya membuat Gus Miftah akhirnya angkat bicara. Gus Miftah mengaku mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial lantaran banyak perusahaan yang kini tengah bekerja sama dengan dirinya mengancam akan memutuskan kerjasama lantaran dirinya diduga ikut menikmati uang haram Wahyu Kenzo. Terlebih sebagai seorang pendakwah, dirinya tak mungkin menikmati uang haram. Hari ini sangat mencoreng nama baik saya, karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya, mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana ini. Tolong masyarakat jangan sampai terkecoh dengan isi dari fitnah yang dicoba ditimpakan ke klien saya, itu nggak pantas. Bahwa kami sebagai kuasa hukum para korban tidak ada niat jahat
ataupun dengan sengaja menyerang kehormatan ataupun nama baik dari public figure tersebut. Sebaliknya kami meminta, dari awal kita sudah sampaikan di Barreskrim, kita meminta kepada public figure yang kita sebutkan namanya untuk membantu para korban, dalam hal ini robot trading dan penyidik Barreskrim, untuk mengungkapkan modus operandi ataupun modus niat jahat dari TSKWK dan kawan-kawan. Loh, kalau itu kita jelas prihatin. Tapi kalau kemudian disuruh mengembalikan seumpamanya, ini dasarnya apa itu? Karena uang itu juga sudah dipakai untuk amal. Untuk amal. Bahwa saya bersimpati dengan korban itu pasti. Coba kalau kemudian saya nyangkanya itu uang legion, kita juga nggak tahu gitu. Kira-kira gitu, Mbak. Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua perbuatan dari Wahyu Kenzo kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Ini kan nggak fair juga. Kan kita tidak tahu bahwa uang itu adalah uang hasil kerja. Kan sebelumnya itu kan ini acaranya juga acara charity kok, acara amal gitu loh. Nalar logikanya kan ketika orang bercharity kan amal ya tentunya kan dengan niat baik, kita juga tidak berprasangka buruk lah. Jadi ya semua ini kita sampaikan sekali lagi untuk mengakhiri spekulasi atas nama baik dari apa. Jadi ini perlu kita luruskan bersama. Ya. Bahwa kami sejak awal tidak pernah menuduh atau memberikan informasi atau melaporkan informasi terkait dengan keberadaan public figure tersebut. Kami menyampaikan public figure tersebut merupakan bagian dari, dan kami tidak menyampaikan bahwa public figure tersebut bagian dari keterlibatan robot trading ATG. Tak hanya Gus Miftah, Haji Faisal, orang tua almarhum Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, juga disebut-sebut ikut terseret dalam kasus Wahyu Kenzo dan Bayu Walker. Pasalnya, Haji Faisal dikabarkan menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari Wahyu Kenzo. Ya, saat almarhum Bibi dan Vanessa meninggal dunia, Marisha Icha membuka donasi untuk membeli rumah Gala Sky Andriansyah. Salah satu yang memberikan donasi adalah Bayu Walker yang berhasil memenangkan lelang buku seharga 400 juta melalui Tom Lee Wafa. Uang hasil donasi langsung diserahkan ke Yayasan Gala Bersama. Lantas benarkah Haji Faisal dibuat meradang lantaran namanya dituding menikmati uang haram Bayu Walker dan Wahyu Kenzo? Lantas apa kata Marisha Icha perihal Haji Faisal yang diduga terlibat kasus TPPU? Kalau dengan kasus ini saya dibawa sangat kaget. Kenapa? Nggak ada kolerasinya dengan saya. Hubungan itu apa? Si Tom Lee Wafa melelang buku, dimenangkan oleh Bayu Walker. Kemudian duitnya oleh Tom Lee Wafa didonasikan ke Yayasan Bisa Bersama Gala. Terus Opa di mana? Kan nggak ikut Opa kan? Memang pada saat dulu ada donasi yang memberikan 400 juta yaitu Mas Tom Lee Wafa. Mas Tom Lee itu melelang buku dan dibeli oleh Bayu Walker. Nah, Bayu Walker itu membeli buku yang dilelang oleh Mas Tom. Nah, Mas Tom berarti kan dari Bayu Walker itu ke Mas Tom, dari Mas Tom itu baru masuk ke donasi. Dan kalau misalkan Pak Haji Faisal yang dilaporkan, saya agak agak kurang pantas dan layak aja, karena kan kalau Pak Haji Faisal yang dilaporkan harusnya yang menerima dana itu Haji Faisal atau masuk ke dalam rekening Haji Faisal, sedangkan tidak ada rekening atas nama Haji Faisal gitu. Dikaitkan dengan kasus TPPU Wahyu Kenzo, Haji Faisal pun dibuat bingung, apalagi dirinya merasa tak mengenal sosok Crazy Rich Surabaya itu. Uang hasil donasi pun tak masuk ke dalam rekening pribadinya. Lantas benarkah Haji Faisal mengenal sosok Bayu Walker dan Wahyu Kenzo? Benarkah lantaran curiga dengan uang hasil donasi, Marisha Icha tak menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah Gala? Nggak tahu ya, mudah-mudahan itu yang terbaik semua dari Allah. Tiba-tiba saya tidak mau memakai dana tersebut. Karena saya yang menyetuskan donasi, jadi saya punya hak untuk bilang saya nggak mau dana yang itu dibelikan ke rumah. Lebih baik dana yang dari Mas Tom
ditaruh dulu aja di yayasan, itu kita pakai untuk keperluan-keperluan gala, keperluan susu, apa segala macam. Meski awalnya sempat emosi lantaran namanya dikaitkan dengan kasus TPPU Bayu Walker dan Wahyu Kenzo, namun Haji Faisal mencoba menanggapi dengan santai lantaran dirinya merasa yakin jika dirinya tak bersalah. Lantas siapkah Haji Faisal jika dirinya dipanggil dan dimintai kesaksiannya? Akankah Haji Faisal akan mengembalikan uang tersebut? Maksudnya sudah benar. Kenapa maksudnya benar? Karena Tom Lee kan sah duit. Nggak ada persoalan kan? Namanya aja duit itu harus dikembalikan, ya sudah. Nanti ya apa nggak ada masalah. Kalau seandainya. Tapi jangan diseret-seret nama Haji Faisal ini kecewa. Kenapa Opa dibawa-bawa? Apakah Opa dibawa sebagai pengurus? Itu mungkin memang pengurus di yayasan itu. Ya maka itu ada narasi perkembangan yang di pemberitaan yang kadang-kadang mengarah kepada individu-individu. Sama halnya dengan Haji Faisal ya. Kan itu bukunya bukan buku dia, tetapi buku dari siapa itu yang Ramli. Maka itu kan tapi Ramli menyumbang ke dia untuk Yayasan Gala. Nah, tapi ada irisannya, irisan peristiwa hukum yang harus diungkapkan. Dari mana ke mana, siapa yang terlibat. Nah, itu nanti kewenangan penyidiknya. Nama pengusaha besar Rudy Salim, pemilik showroom mobil mewah serta Tom Liwafa, kabarnya juga disebut-sebut terlibat kasus TPPU Wahyu Kenzo. Rudy Salim diduga adalah pengusaha berinisial RS, pemilik showroom mobil yang menerima mobil dan jam tangan mewah milik Wahyu Kenzo senilai puluhan miliar untuk digadaikan. RS dan FS sudah diperiksa pada 21 Maret lalu oleh Polresta Malang Kota. Selain 8 pesohor yang diduga kecipratan uang haram Wahyu Kenzo, musisi karismatik Ariel Noah juga dikabarkan punya relasi yang baik dengan Crazy Rich asal Surabaya itu. Apakah Ariel juga sempat di-endorse oleh Wahyu Kenzo? Sebenarnya saya kan orang awam yang nggak terlalu paham gitu, tapi saya ngelihatnya bisa aja artisnya sendiri mungkin nggak tahu aliran dananya dari siapa, pucuknya itu dari mana gitu kan. Tapi mungkin itu tuh harus hal yang harus mereka riset dulu sebelum menerima aliran dana, karena kalau itu kan kita harus telusuri dulu dong Mas, nggak bisa kita ngambil kesimpulan oh brand ini bermasalah terus artis itu menerima. Mungkin kan dia ada perjanjian kontrak dari brand itu, ya kan, terikat kerja, itu kan nggak bisa dibilang dengan apa tadi pencucian uang, nggak bisa. sebab ono perkara. Ono wae penghuni. Ono wae penghuni.